Baik, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Miko Mikael Konstantin. Kali ini saya akan mewawancarai ayah saya. Seperti di episode sebelumnya, episode pertama saya wawancara tentang pekerjaan ya. Di episode kedua itu tentang vaksin, kalau nggak salah. Seingat saya tentang vaksin deh. Terus pada kesempatan kali ini, karena sekarang tanggal 5 November ya. Jadi beberapa hari kemudian kita akan merayakan Hari Pahlawan Nasional. Nah, saya ini sebenarnya penasaran tentang beberapa hal mengenai Hari Pahlawan Nasional itu kayak gimana sih? Nah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bapak. Oke. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nih saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan ini. Oke, kita langsung pertanyaan ya, Bapak. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Mengapa perang di Surabaya itu dilaksanakan pada tanggal 10 November? Oh, Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan. Jadi itu kaitannya dengan tentara sekutu yang memerintahkan agar rakyat Surabaya yang punya senjata itu diserahkan ke tentara sekutu. Senjata. Nah, senjata-senjata itu diperoleh oleh rakyat Surabaya pada umumnya dari rampasan Jepang. Jepang kan kalah perang dengan sekutu, lalu rakyat itu merebut senjata itu dari Jepang. Nah itu makanya pada waktu itu banyak rakyat Surabaya itu yang punya senjata. Nah sebenarnya 10 November itu puncaknya ya, puncaknya karena kira-kira tanggal akhir Oktober itu iya 29 Oktober 45 itu mulai terjadinya peperangan antara tentara sekutu yang mendarat di Surabaya di Pelabuhan Tanjung Perak itu dengan rakyat Surabaya. Nah itu ketegangan itu terus berlangsung, terus dalam rangka tentara sekutu mengira perlawanan ini akan berakhir kalau perlawanan ini terjadi karena rakyat Surabaya masih pegang senjata. Kalau mereka tidak lagi pegang senjata kan tidak bisa melawan. Nah makanya tentara sekutu itu panglima tentaranya memerintahkan kepada rakyat Surabaya agar pada pukul 6 pagi paling lambat tanggal 10 November seluruh senjata yang dipegang oleh rakyat Surabaya sudah harus diserahkan kepada sekutu. Nah itu yang kenapa tanggalnya itu tanggal 10 itu. Nah pada tanggal 10 itu rakyat Surabaya menolak menyerahkan karena menyerahkan senjata itu sama dengan membiarkan mereka tanpa perlindungan diri. Padahal pada waktu itu ada ancaman orang-orang Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Nah itu kan bulan November, padahal pada tanggal 17 Agustus 45 itu kan sudah diproklamasikan kemerdekaan. Jadi kira-kira ya usia kemerdekaan itu masih beberapa bulan aja. Nah itu terutama pemuda-pemuda Surabaya itu tidak mau yang baru kemerdekaan yang baru diproklamasikan beberapa bulan sebelumnya itu harus hilang lagi. Oleh karena itu harus dipertahankan. Salah satu cara untuk mempertahankannya itu adalah dengan tetap memiliki senjata, sehingga mereka tidak mau menyerahkannya ke sekutu. Nah karena itulah maka lalu
tentara Sekutu itu memulai serangan ke Surabaya. Itu kenapa tanggal 10 Novembernya. Oh. Terus kan tadi katanya itu rakyat Surabaya itu merampas senjata. Lah, itu merampas di mana? Pada waktu itu kan seluruh Indonesia itu kan diduduki Jepang. Lah di tiap kota-kota itu kan Jepang punya markas-markas tentara itu. Oh. Ada markas tentara, ada Kenpetai. Kenpetai itu polisi atau polisi militer Jepang begitu ya. Nah itu kan di markas-markasnya itu banyak senjata itu. Nah itu kadang-kadang pemimpin-pemimpin Indonesia di kota-kota setempat itu bicara baik-baik dengan pimpinan tentara Jepang setempat. Nah itu kadang-kadang diberikan begitu saja. Tapi ada juga tentara Jepang yang nggak mau sehingga harus direbut. Nah, jadi istilahnya dirampas itu gitu. Itu terjadi di hampir seluruh Indonesia itu, terutama di Jawa. Tapi sebenarnya di mana-mana terjadi. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Saya kan sempat baca itu di buku-buku sejarah perang 10 November. Itu katanya Bung Tomo yang memimpin perang, itu benar? Ya sebenarnya Bung Tomo bukan pemimpinnya, tapi yang membakar, yang menggelorakan semangat perjuangan itu Bung Tomo. Nah, jadi pemimpin-pemimpin Surabaya waktu itu ada Gubernur Suryo, ada pemimpin KNI, Komite Nasional Indonesia Surabaya, itu misalnya Cak Dul Arnowo, kemudian Dr. Mustopo yang sekarang jadi nama jalan di Surabaya, Jalan Profesor Dr. Mustopo itu. Nah itu pemimpin-pemimpin waktu itu. Jadi pemimpin-pemimpin pada waktu itu banyak. Tergantung mereka mampu menghimpun rakyat Surabaya kepada dia apa enggak. Jadi secara formil karena waktu itu masih baru merdeka. Kepemimpinan formal yang ditetapkan dari Jakarta oleh Bung Karno, Bung Hatta itu masih belum bisa berjalan secara efektif. Nah, tapi pemimpin ini kan jadi terbentuk secara alami gitu. Karena yang formilnya belum efektif, maka yang ada adalah pemimpin informal di kalangan masyarakat. Ya siapa yang mampu menyatukan mereka, siapa yang mampu menggelorakan semangat mereka, ya itulah yang dianggap orang terkemuka. Tapi yang memimpin pertempuran itu sebenarnya bukan Bung Tomo, atau Bung Tomo itu salah satu dari pemimpin-pemimpin Surabaya. Tapi pemimpin utamanya itu ya pada waktu itu memang bukan Bung Tomo. Tapi Bung Tomo itu punya keistimewaan. Jadi pada waktu itu Bung Tomo itu kira-kira bulan Oktober tahun 45 itu punya inisiatif untuk mendirikan stasiun radio, dinamakan stasiun radio pemberontakan Indonesia atau apa gitu loh. Itu maksudnya itu rakyat Indonesia memberontak karena tidak ingin ada penjajahan kembali. Jadi yang mau diberontak itu adalah penjajah yang ingin kembali. Nah itu setiap hari itu Bung Tomo pidato itu. Nah, pidatonya Bung Tomo itu ya memang membakar semangat betul. Selalu dimulai dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pembukaannya selalu begitu. Lalu pada tiap-tiap katanya yang membangkitkan semangat itu juga diiringi dengan takbir itu tadi. Nah itu yang membuat Bung Tomo itu populer di kalangan rakyat Surabaya.
pada waktu itu kan masih belum ada televisi, gadget atau HP itu ya. Jadi satu-satunya yang yang bisa didengarkan, yang bisa diketahui warga Surabaya dan sekitarnya itu ya cuma suaranya Bung Tomo. Nah, dalam salah satu pidato di radionya itu menarik. Nah, ini yang membuat apa? Karisma Bung Tomo atau karismanya itu atau kewibawaannya meningkat di kalangan penduduk Surabaya itu karena Bung Tomo, karena pidato-pidatonya sudah membakar semangat rakyat, dia harus menunjukkan bahwa dia pun bersemangat untuk membawa Indonesia keluar dari kembalinya penjajahan itu. Maka dia bersumpah, satu, tidak akan menikah sebelum Indonesia pasti merdeka. Belanda tidak bisa kembali ke sini. Dua, dia tidak akan memotong rambutnya. Jadi dibiarkan. Itu kan seperti orang yang tidak mengurus dirinya sendiri gitu. Itu simbolnya itu gitu. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri, yang penting Indonesia merdeka. Nah, itu yang ingin dikatakan oleh Bung Tomo lewat dua sumpahnya. Nah, itu dipenuhi. Jadi Bung Tomo itu menikah sesudah Indonesia merdeka, sesudah pasti Belanda tidak mungkin menjajah kembali Indonesia. Nah, itu nanti baru terbukti pada tahun 49 setelah konferensi meja bundar. Oke. Gimana? Nah, tadi kan kita udah bahas beberapa tentang perang 10 November nih. Sebenarnya ada gak sih orang Belanda atau orang asing lah yang mendukung agar perang ini dilaksanakan? Jadi sebenarnya untuk perang itu sendiri itu itu kan sebenarnya 10 November itu bukan perang antara penduduk Surabaya atau Indonesia dengan Belanda, tapi dengan tentara sekutu, khususnya tentara Inggris. Jadi Perang Dunia Kedua itu kan kira-kira perang antara persekutuan Jerman, Italia, Jepang melawan yang disebut tentara sekutu. Tentara sekutu itu terdiri dari Amerika, Uni Soviet, Inggris, Prancis, termasuk itu melawan Jerman. Nah, karena perang ini itu terjadi tidak hanya di Eropa tapi juga di wilayah-wilayah yang dijajah oleh Eropa, misalnya di India, di Malaysia, termasuk di Indonesia. Maka itu dibentuk divisi-divisi. Termasuk dalam tentara sekutu itu adalah termasuk dalam blok persekutuannya Amerika dan Inggris itu adalah Belanda. Nah, sesudah pasti Jepang menyerah, ya, sudah pasti Jepang menyerah. Yang mendapatkan perintah dari Panglima Sekutu Pusat ya untuk mengawal pemulihan ketertiban dan keamanan di Indonesia itu adalah tentara Inggris, Jenderal Mountbatten ya, Panglima tentara Inggris di wilayah India dan sekitarnya. Nah, untuk wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik sampai Asia Tenggara itu sebenarnya semula ada di bawah kendali Jenderal Douglas MacArthur. Ya, itu yang menyerbu Jepang, yang membuat Kaisar Hirohito menyerah itu kan resminya itu dari Kaisar Jepang diberikan ke Jenderal Douglas MacArthur itu. Nah, tapi setelah pasti menyerah, penguasaan Indonesia yang semula dari Jenderal Douglas MacArthur itu diserahkan kepada Mountbatten dari tentara Inggris. Kalau Jenderal Douglas MacArthur kan dari Angkatan Laut Amerika ini. Ya. Nah, Amerika itu dulunya menjajah Filipina, jadi Douglas MacArthur sampai di Filipina, tidak terus ke Indonesia karena
ketentuan dari tentara sekutu itu Indonesia, Malaysia, Singapura sampai India itu pemulihan ketertibannya diberikan kepada Jenderal Mountbatten. Nah, Mountbatten ini merasa tugasnya cuma terbatas. Pertama, selama masa Perang Dunia Kedua, itu kan banyak orang-orang Eropa dan keturunan Eropa, Indo-Eropa yang ditahan oleh orang-orang Jepang. Nah, tugasnya itu adalah membebaskan mereka. Terutama orang-orang Eropa itu harus dibawa pulang kembali ke negerinya. Yang mau orang Indo Eropa yang mau tinggal di sini ya dipersilakan. Terus kedua, tentara Jepang itu kan kira-kira di Indonesia itu kira-kira di Jawa ya itu kira-kira ada 70 ribuan pasukan gitu ya. Nah, itu harus dipulangkan ke Jepang. Jadi selain membebaskan para tawanan Eropa dan Indo-Eropa juga harus memulangkan tentara Jepang. Terus karena selama Perang Dunia Kedua itu ada peperangan, ada kekacauan, pokoknya suasananya tidak tertib lah. Itu pemulihan keamanan dan ketertiban itu dia merasa tugasnya itu. Nah, tetapi pada bulan Agustus antara pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda itu ada perjanjian. Lah ini yang apa ya? Kalau menurut Papa ya jeleknya gitu ya, jeleknya atau apa ya? Atau persekongkolan buruk bahwa Inggris berjanji akan mengembalikan wilayah Indonesia kepada Belanda. Nah, jadi tentara sekutu itu datang sini memulihkan ketertiban, kalau sudah tertib diserahkan kembali kepada Belanda. Nah, perjanjian itu kira-kira itu ya kurang lebihnya akhirnya diketahui oleh penduduk Indonesia. Lah penduduk Indonesia kan tidak mau kembali dijajah Belanda, ya kan? Nah oleh karena itu Inggris di mana-mana ketika datang itu tentara Inggris ya itu dapat perlawanan karena ada perjanjian itu tadi. Nah perjanjian itu tadi itu misalnya ditampakkan ya itu tadi senjata dimintai, ya macam-macam lah maksudnya apa. Pokoknya dia itu ingin maksudnya itu adalah agar ketika Belanda kembali ke sini sudah tidak ada orang Indonesia yang bisa melawan. Nah, Belanda sendiri itu sudah mempersiapkan pemerintahan untuk Indonesia yang baru itu, yaitu yang disebut NICA itu, yaitu NICA itu, Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil India Belanda. Dari namanya aja kelihatan itu pemerintahan India Belanda kayak sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, jadi sekutu datang untuk memuluskan jalannya NICA kembali menguasai Indonesia. Nah, itu yang akhirnya seluruh rakyat Indonesia itu tahu. Makanya mereka tidak gampang percaya sama Inggris. Nah, jadi apa ada orang asing yang terlibat? Ya selain Belanda, apa malah orang Belanda belum terlibat itu, dia tidak boleh masuk. Yang masuk masih tentara Inggris, tapi punya divisi, punya brigade pasukan yang terdiri dari orang-orang India. India itu kan jajannya Inggris. Nah, itu yang zaman cilikane Papa dulu itu terkenal dengan tentara Gurkha itu ya itu. Gede ireng-ireng ngono wonge. Nah, jadi Inggris, India, ya mungkin ada beberapa orang Belandanya yang termasuk tentara sekutu. Tapi pasti Belanda menimbulkan masalah kalau ada di dalam pasukan itu. Karena selalu dicurigai oleh rakyat Indonesia. Terus setelah kita membahas perang-perang ini tadi, setiap
peristiwa itu selalu ada hikmahnya. Nah, sebenarnya apa hikmah dari kejadian 10 November ini? Wah, itu banyak sekali ya. Jadi Singkat-singkat aja. Ya, misalnya bahwa kemerdekaan yang kita peroleh ini itu tidak kita peroleh dengan mudah, tapi kita peroleh dengan cucuran darah dan air mata. Kamu tahu pada waktu Inggris sekutu menyerang Surabaya itu, ya, kekuatan Inggris itu kira-kira ribuan, beberapa ribu orang. Tapi penduduk Surabaya dan sekitarnya yang berkumpul di Surabaya itu kira-kira 120.000 orang. Jadi puluhan ribu itu banyak yang mati. Maka mendapatkan kemerdekaan itu bukan hal yang mudah, tapi itu banyak sekali korban. Jadi kalau sekarang kita tahu Bung Tomo pahlawan, terus Dr. Mustopo pahlawan, itu hanya orang-orang yang terkenal, yang tercatat. Puluhan ribu pahlawan yang tidak dikenal, yang tanpa nama istilahnya, itu jauh lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu ketika sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan dengan banyak pengorbanan darah, jiwa, nyawa, apalagi harta benda sudah tidak terhitung ya. Itu sekarang persoalannya tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Sebab kemerdekaan suatu bangsa itu hanyalah titik tolak bagi atau titik awal bagi kemajuan atau kesejahteraan rakyat yang ada di negara itu, bangsa itu. Suatu bangsa jelas tidak akan bisa sejahtera, jelas tidak akan bisa makmur kalau dia tidak merdeka, kalau dia merupakan warga jajahan. Tetapi kalau sudah merdeka, bebas dari penjajahan, dia tidak berusaha mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bisa menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan sosial, itu ya berarti kita menyia-nyiakan puluhan, mungkin ratusan ribu para pahlawan kita dulu itu. Nah, itu kan tidak bagus ya. Kita kayak orang yang tidak tahu terima kasih gitu. Wong kita itu tidak ikut ngangkat senjata ya. Tidak ikut mengorbankan nyawa, tidak ikut bersakit-sakitan, tinggal menciptakan hal-hal yang bisa menciptakan kemajuan bangsa kita aja tidak kita lakukan. Nah, itu kan hal yang gak bagus ya, menurut apa sih? Oke, ada lagi? Enggak, mungkin itu saja ya, yang sudah yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan Sama-sama. saya. Baik, mungkin dari itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.